Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kawan Jasper dan pada video ini kita akan membahas mengenai infrastruktur teknologi informasi. Saat ini berisi daftar anggota di kelompok saya, Kawan Jasper sebagai ketua kelompok dan anggota kelompok Enrico Yenadi, Vincent, Elhad Asri, dan Rido Abdillah. Seperti di topik, video ini akan menjelaskan lebih banyak mengenai infrastruktur teknologi informasi dari pengertian hingga pusat data. Tanpa basa-basi, inilah penjelasannya. Definisi infrastruktur TI. Infrastruktur teknologi informasi atau TI adalah fondasi fisik dan virtual yang mendukung sistem informasi dan aplikasi dalam organisasi. Infrastruktur ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, fasilitas, dan layanan yang membantu operasi bisnis untuk dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Tanpa infrastruktur TI, bisnis akan kesulitan menyimpan dan memproses data, meningkatkan skala operasional, menjadi keamanan informasi, serta menjaga komunikasi internal dan eksternal, sehingga menurunkan kepercayaan pelanggan. Model infrastruktur. Terdapat 3 model utama infrastruktur TI, yaitu: pertama, infrastruktur tradisional atau lokal, di mana seluruh perangkat dan software disimpan di lokasi fisik. Model ini memberikan kontrol dan keamanan maksimal, cocok untuk perusahaan dengan regulasi ketat. Kedua, infrastruktur berbasis cloud yang memanfaatkan penyediaan pihak ketiga untuk mengelola sumber daya TI dan dari jarak jauh. Contohnya, termasuk IaaS atau infrastruktur as a service yang menyediakan sumber daya komputasi virtual, dan IAC atau infrastruktur as code yang mengelola infrastruktur secara otomatis dengan prinsip DevOps. Ketiga, infrastruktur hibrida menggabungkan model lokal dan cloud yang membantu perusahaan memanfaatkan fleksibilitas cloud sambil tetap menjaga data sensitif di lokasi. Mengenai atribut non-fungsional. Atribut non-fungsional adalah spesifikasi tentang bagaimana sistem bekerja dan lebih fokus pada kualitas, performa, dan batasan sistem. Tujuannya untuk memastikan sistem bisa berfungsi dengan benar dan memiliki kualitas yang baik dalam hal kecepatan, keandalan, keamanan, kemudahan pengguna, serta beradaptasi terhadap perubahan. Contoh dari atribut non-fungsional adalah ketersediaan, skalabilitas, keandalan, stabilitas, stabilitas, dan pemulihan. Konsep ketersediaan. Ketersediaan di sistem dipengaruhi oleh 2 metrik utama, yaitu MTBF, yaitu waktu rata-rata antar kegagalan, dan MTTR, waktu rata-rata untuk perbaikan. Semakin tinggi MTBF dan semakin rendah MTTR, maka sistem semakin stabil dan efisien. Penyebab utama ketidaksediaan meliputi kesalahan manusia, bug software, pemeliharaan terencana, kerusakan fisik, masalah lingkungan, dan kompleksitas sistem infrastruktur. Untuk mengurangi downtime, dapat menggunakan strategi seperti redundansi, failover, dan failback. Tingkat kesiapan pemulihan terbagi menjadi 3, yaitu hot site, warm site, dan cold site. Dalam perencanaan bencana dapat gunakan business continuity, DRP, serta konsep FPO dan RPO untuk memastikan pemulihan yang cepat dan efektif setelah bencana. Kinerja infrastruktur TI mencakup karakteristik teknis dan operasional yang menunjukkan sejauh mana sistem dapat memenuhi kebutuhan pengguna dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Kinerja ini tidak hanya dilihat dari kecepatan pemrosesan data, tapi juga dari keandalan, skalabilitas, efisiensi sumber daya, dan ketahanan terhadap gangguan. Komponen utama kinerja meliputi availability yang mengukur seberapa sering sistem tetap operasional diukur dalam uptime percentage. Kedua, ada performance yang menilai response time, throughput, dan latency layanan TI yang dipengaruhi oleh arsitektur, sistem, dan kapasitas. Yang ketiga, ada scalability yang dapat beradaptasi dengan beban kerja yang berubah baik secara vertikal maupun horizontal. Yang keempat, ada reliability yang dapat beroperasi tanpa gagal dalam jangka waktu tertentu, sangat penting untuk aplikasi kritis. Yang 5, maintainability yang mengukur seberapa cepat dan mudah infrastruktur TI dapat
diperbaiki atau ditingkatkan dengan dukungan otomatisasi dan dokumentasi yang jelas. Yang keenam, ada efisiensi yang mengacu pada penggunaan sumber daya TI secara optimal untuk mengurangi biaya operasional dan jejak karbon. Dan security yang melawan ancaman eksternal dan internal yang mempengaruhi kinerja secara keseluruhan. Faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja termasuk suhu ruangan server, kebijakan, organisasi, teknologi, pendukung seperti SDN, software defined networking, dan sebagainya. Konsep keamanan. Di era digital yang semakin kompleks, keamanan infrastruktur teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tak terelakkan karena bukan sekedar soal mencegah serangan, tetapi juga untuk menjaga kelangsungan bisnis dan membangun kepercayaan pengguna. Ada 8 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kerahasiaan data yang dijaga melalui enkripsi dan kontrol akses, integritas data untuk memastikan tak diubah sembarangan menggunakan hash dan digital signature, ketersediaan sistem dengan perlindungan dari serangan DDoS dan rencana pemulihan bencana, autentikasi dan otorisasi untuk memastikan hanya pihak sah yang bisa mengakses sistem, keamanan fisik seperti CCTV dan akses biometrik, keamanan jaringan melalui firewall dan segmentasi, monitoring keamanan dan respon insiden dengan bantuan SIEM seperti Splunk dan QRadar. Dan terakhir, kepatuhan terhadap regulasi seperti ISO 27001 dan GDPR. Namun, terdapat juga berbagai ancaman yang mengintai, mulai dari ransomware, phishing, hingga serangan tingkat tinggi seperti advanced persistent threats. Karena itu, strategi penguatan sangat penting seperti arsitektur zero trust, penggunaan AI untuk deteksi ancaman, backup terisolasi, dan pelatihan keamanan bagi karyawan. Keamanan teknologi informasi bukan lagi pilihan, tapi fondasi utama berkelanjutan digital. Apa itu pusat data? Pusat data atau data center adalah fasilitas khusus untuk menyimpan, mengelola, memproses, dan menyebarkan data dalam jumlah besar. Biasanya digunakan oleh perusahaan besar, institusi pemerintahan, atau organisasi yang membutuhkan sistem TI yang handal dapat bereaksi secara non-stop. Beberapa ciri-ciri pusat data adalah listrik cadangan ganda, lalu sistem pendingin khusus, pemadam kebakaran otomatis, pemantau 24 jam, serta keamanan yang ketat. Nah, lalu terdapat 5 jenis komponen utama data yang untuk pusat data, seperti server yang merupakan inti komputasi, storage yang menjadi tempat untuk menyimpan data, jaringan infrastruktur yang menghubungkan semua perangkat untuk terhindar dari cyber attack, lalu infrastruktur fisik seperti listrik, cooling system, dan keamanan listrik, lalu serta yang terakhir manajemen dan monitoring yang menggunakan software untuk pemantauan, backup, dan menjaga performa operasional pusat data. Lalu ada juga 4 jenis pusat data seperti enterprise, colocation, hyperscale, dan edge untuk meningkatkan keamanan data, ketersediaan, skalabilitas, dan efisiensi operasional. Namun juga memiliki tantangan seperti biaya mahal, konsumsi energi listrik yang banyak, ancaman cyber, dan kepatuhan regulasi yang ketat. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang dijelaskan dapat dipahami dan menghibur teman-teman. Terima kasih.